Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Jati, absen 1. Saya akan yang sama, saya dulu. Saya Abdul Aulia, absen 12. Saya Hayanda, absen 26. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dalam presentasi ini ada beberapa poin yang akan kita kami bahas. Yang pertama ada perencanaan, kedua referensi, ketiga pembagian tugas, keempat jadwal penyelesaian, kelima progres, keenam jadwal konsultasi, dan yang terakhir ada dokumentasi. Baik, itu poin yang pertama perencanaan. Di sini kami merencanakan untuk mengenalkan dan mengedukasi budaya Indonesia, terutama batik Megamendung terhadap anak-anak melalui buku ensiklopedia anak. Selanjutnya poin yang kedua adalah latar belakang. Batik Megamendung merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang berasal dari Cirebon. Ciri khas dari batik Megamendung ini ada pada ukirannya yang menggambarkan awan dan langit dalam motif batik tersebut. Namun banyak anak-anak yang masih belum mengenal dan mengerti makna dari batik Megamendung ini. Oleh karena itu, dibuatnya buku ensiklopedia ini untuk memperkenalkan dan mengedukasi anak-anak tentang budaya batik Megamendung. Harapannya memperkenalkan batik Megamendung dengan bahasa yang dapat dipahami, bisa dipahami, dan ilustrasi yang menarik. Selanjutnya harapannya dengan buku ini kita bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia sejak ini. Selanjutnya poin kita adalah deskripsi produk. Produk kami berupa sebuah buku cerita ensiklopedia anak yang mengusung tema budaya Nusantara, khususnya budaya batik Megamendung. Berikutnya adalah tujuan. Jadi kami membuat buku ini adalah melestarikan dan memperkenalkan keindahan kita, makna budaya pada batik Megamendung. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam motif batik Megamendung ini. Berikutnya untuk produk kami yaitu sebuah buku cerita ensiklopedia. Tujuan kami adalah dimengerti oleh anak-anak. Yang kedua adalah desain yang menarik dan unik. Tujuan kami yaitu memasang materi tentang batik Megamendung yang kurang detail. Yang kedua adalah desain karakter yang kurang rapi. Berikutnya saya akan membahas tentang produk. Produk kami yaitu pengetahuan anak-anak tentang batik, terutama batik Megamendung ini. Memperkenalkan batik kepada anak-anak yang terakhir adalah untuk menghasilkan komunikasi. Berikutnya adalah refleksi gambar ilustrasi kami. Kami dapat lihat dari Google. Museum Tekstil Batik Jakarta. Itu adalah ilustrasi dalam Museum Tekstil Jakarta. Ini adalah ilustrasi atau oleh-oleh batik tulis Jakarta. Kami dapatnya di Google. Yang terakhir adalah nama bermain. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian tugas. Nah, yang pertama ini kita membuat sinopsis. Sinopsis apa saya akan jelaskan sendiri. Nah, yang selanjutnya naskah ini sebenarnya dikerjakan bersama-sama. Namun untuk yang mengelola yang menata dan menghidangkan keyword itu cuma saya Buna, dan juga tabel naskah itu dibuat oleh Hanyu dan juga kami. Terus untuk yang karakter kita semua anggota menemukan dibagi sama rata. Jadi yang membuat karakter MC-nya itu kami. Habis itu yang membuat kejuaraan itu saya. Lalu saya membuat website dan temannya kita. Terus Buna membuat buat temannya kita. Habis itu PPT
Jadi kita pemajangannya mulai dari akhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 23 Agustus sampai 5 September. Nah, kita disitu membuat sinopsis mulai dari mencari referensi di buku cerita anak, mencari di web, dan begitu, dan menerapkannya menjadi sinopsis. Selanjutnya pada tanggal 9 September sampai 12 September kita membuat naskahnya. Jadi kita menata kalimatnya itu seperti apa dan juga nanti ditingkatkan juga. Selanjutnya pada tanggal 16 September sampai 21 September minggu kemarin kita fokuskan kepada membuat karakter. Jadi kita mencari referensi karakternya itu sendiri-sendiri. Habis itu inspirasi, terus kita saling membantu untuk mendesain karakternya. Nah, yang selanjutnya adalah progres. Yang pertama baca buku. Dan kita itu mendapat konsepnya itu budaya Nusantara. Nah, kita mengambil jarak hasilnya dulu, lalu mengelolanya dengan judul sertifikat dan batiknya kami. Untuk informasi bukunya, kami menggunakan ukuran sedang lebar, jadi ukuran 20,5 cm dikali 20,5 cm. Untuk bahasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan tujuan kami membuat seperti ini itu untuk mengenalkan budaya batik, terutama batik Megamendung kepada anak. Selanjutnya sinopsis dari buku yang juga batik Megamendung, yaitu Sabda adalah seorang anak laki-laki yang penuh rasa ingin tahu. Kemudian saat di sore hari, saat Sabda sedang main di taman-taman, Sabda memandangi langit yang indah di sore hari. Setelah itu Sabda pulang dan menonton sebuah acara televisi di rumahnya. Acara televisi tersebut menampilkan sebuah keindahan batik Megamendung. Sabda pun teringat waktu kejadian di sore hari, dan Sabda memutuskan untuk mengajak kedua orang tuanya pergi ke museum itu. Apa saja ditemui Sabda di museum itu? Selanjutnya plot. Ini plot yang pertama saat Sabda main di taman dan memandangi langit di sore hari. Untuk plot yang kedua, sepulang bermain kita menonton televisi. Selanjutnya plot yang ketiga, Sabda mengajak kedua orang tuanya pergi ke museum. Untuk yang plot keempat, Sabda mendengarkan penjelasan dari Dr. mengenai batik Megamendung. Untuk plot yang kelima, sepulang dari museum, Sabda membeli oleh-oleh berupa sebuah batik yang berbeda. Plot keenam, keesokan harinya Sabda bermain di taman dan memberikan oleh-olehnya kepada temannya yang punya kemarin. Dan untuk plot yang ketujuh, Sabda dan teman-temannya belajar mengenai tentang batik. Selanjutnya jadwal konsultasi. Kelompok kami melakukan konsultasi pada tanggal 9 September, yaitu melakukan aktivitas konsultasi naskah. Berhubung isinya yaitu bikin dan kritik atau sarannya yaitu perbaikan paragraf dan mengubah kalimat yang kurang. Selanjutnya kelompok kami melakukan konsultasi lagi pada tanggal 18 September 2024. Guru pembimbingnya adalah Pak Haji. Kelompok kami mengonsultasikan sebuah naskah apakah buku ensiklopedia itu boleh menggunakan dalam teks, dan saran dari Pak Haji boleh, namun penggunaan dalam teks harus tertata rapi dan urut supaya para pembaca bisa membacanya dengan baik. Selanjutnya di tanggal yang sama 18 September, kelompok kami mengonsultasikan naskah yang tabel kepada guru pembimbing ini. Kritik dan saran dari guru ini penggunaan huruf yang tidak konsisten dan kalimat yang jelek. Selanjutnya konsultasi terakhir pada tanggal 20 September, yaitu guru pembimbingnya adalah Pak Budi. Kelompok kami mengkonsultasikan desain karakter yang dibuat kelompok kami. Kritik dan saran dari Pak Budi adalah karakter sudah bagus, namun dalam proses pembuatan proyek harus disertai dokumentasi sebagai bukti pengerjaan. Baik Bapak Ibu, ini adalah karakter utama di buku cerita
yang bernama Anissa, umur 8 tahun, dengan karakter rasa ingin tahu yang cukup tinggi dan baik hati. Selanjutnya karakter orang tua Sabda. Jadi nama ayah orang Sabda adalah Ivan, usianya 45 tahun, karakternya pengertian sebagai kota. Ini referensi kami mengambil dari kritik. Selanjutnya ibu dari Sabda. Ibu Sabda bernama Sarah, usianya 34 tahun, memiliki sifat baik hati, juga pengertian. Dan referensi kami mengambil dari kritik. Yang selanjutnya yaitu karakter yang baik yang bernama Amran Indonesia ini berumur 20 tahun. Nah, karakternya karena terjadikan oleh seorang penjelaskan dulu, jadi karakternya kita dengan sebagai penyabar dan berpengetahuan yang luas serta pengertian. Itu referensi saya dapatkan dari ini. Karakter yang keempat yaitu karakter ini temannya Hanifah, yang pertama itu dengan jadi dia masih berumur 8 tahun dan juga karakternya memiliki rasa ingin tahu baik hati dan juga suka mendengarkan cerita. Referensi ini saya mengambil dari ini. Berikutnya adalah karakter Mas Adela. Saya karakter berikutnya di nama saya. Dia memiliki umur 8 tahun. Dia memiliki karakter yang sangat lembut dan baik. Berikutnya juga adalah karakter Rita yang bernama Surya. Dia juga umur 8 tahun. Memiliki karakter yang baik hati dan memiliki rasa ingin penasaran. Ini adalah satu prestasi. Mohon maaf jika tidak menjawab prestasi yang ada dalam masalah. Lalu mohon maaf sebelum dan mohon juga terima kasih kami juga memperkenalkan project yang akan melakukan bila ada pertanyaan atau saran dari silakan. Baik, aku dulu ya. Halo dulu. Baik, terima kasih. Dari awal Mbak coba. Kalangan awal. Ya. Kita dan batik tidak menjadi konsistensi itu penting. Jadi di tulisan-tulisan di dalam itu semua batik. Mereka mendungnya selalu ditinggal. Karena kalau batik mereka mendung ya konsisten. Batik mengenalkan batik itu lalu dengan itu. Jadi karena ada batik-batik yang ada gitu ya. Kemudian kenapa harus batik mereka mendung? Dalam. Kenapa mengambil batik mereka mendung dalam? Kemudian penyusunan dibuat dengan manfaat dengan biasa. Lalu selalu mengikuti itu. Ya, ini sudah bagus ini. Ya, kalau yang lain bisa melihat ini tujuannya melestarikan dan menggunakan budaya juga maka budaya pasti tidak berubah. Memberikan pengetahuan kepada anak-anak sejarah dan nilai-nilai tertentu dalam motif pendidikan. Ya, konsisten. Lalu di manfaat. Nah, manfaat ini harus dengan tujuan dari ya. Kalau pengetahuan anak-anak tentang batik bisa menjadi tujuan nanti ya. Jadi kalimat yang tujuan itu dimasukkan ke manfaat itu dirubah. Misalkan coba Pak, ke tujuan tadi melestarikan dan mengenalkan nilai utama budaya batik ini. Manfaatnya apa untuk anak-anak yang belajar ini? Manfaatnya anak-anak mengenal keindahan serta makna budaya batik. Ya, mengenal itu mengenalkan nanti manfaatnya ya dari mengenal gitu ya. Berikan pengetahuan dari tahu nilai-nilai tentang manfaatnya anak-anak tahu tentang nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam motif mereka dulu. Nah, kalau dimanfaatkan dari literasi, maksudnya dengan tujuan bahwa buku ini memberikan tambahan
semangat anak-anak untuk berliterasi. Sehingga nanti di manfaat itu kalau di tujuannya dari 3 poin, dimanfaat juga ada juga 3 poin. Coba lihat dimanfaat. Nah ini kan melatih kemampuan literasi anak-anak. Ya, tujuan itu menjadi tujuan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan literasi anak-anak. Manfaatnya anak-anak menjadi bertambah literasinya, khususnya tentang pengetahuan tentang jadi manfaatnya dari itu. Ya, jadi itu naik pulau-pulau permainan kata aja. Sehingga tidak terkesan di sini tujuan di sini manfaat. Kalau itu kan untuk melatih kemampuan literasi itu sebenarnya bisa menjadi tujuan. Ya, tujuannya melatih kemampuan literasi. Nanti manfaatnya anak-anak bertambah literasinya tentang pengetahuan tentang itu. Ya, kemudian di karakter, tapi di plot-plotnya itu nggak muncul karakter masing-masing juga bisa lihat. Padahal karakternya itu banyak kan, berapa yang terlibat. Cuma di plot yang lihat di plotnya. Ternyata masa kita. Karakter yang lain gimana kalau mengatakan plotnya? Nggak muncul gitu ya. Belajar bersama kita dan teman-temannya. Nanti kalau bisa plotnya lebih tinggi. Sehingga karakter itu nanti muncul. Nah, gitu ya. Nanti ada apanya dari itu? Bapak ya? Bapak gimana ini? Orang tuanya. Kita mengajak bapaknya lebih baik masuk disebut kalau di situ hanya dibutuhkan bapak ya, bapak aja. Kalau orang tua kan bisa bapak ibunya. Nanti mungkin bapak ibu. Jadi konsistensi itu juga. Kalau karakter itu muncul itu ya, menunjukkan sebuah. Ya, saya kira itu aja dari Pak Malik sudah cukup bagus tampilannya. Nanti kira-kira itu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi sudah pernah literasi tentang kota Cirebon? Terutama di daerah Terus itu hampir satu desa itu pengusaha dan di situ banyak butik-butik atau ini yang menjual batik karena memang di situ adalah tema batik. Ya, banyak kita batik itu dan jadi untuk melihat batik itu ya harus ke museum karena di sana batik itu banyak sekali, terutama di desa ya, wilayah museum itu temanya batik itu banyak sekali batik yang di sederet itu banyak butik-butik yang seperti Jogja lah. Di Jogja mungkin lebih banyak lagi. Itu yang apa namanya? Biar kamu literasi dulu ya untuk membeli batik dan konsumsi batiknya. Kemudian tahu harga batik. Pokoknya di sini kan dia membeli batik untuk oleh-oleh teman-temannya ya. Ini Sabita tadi sudah berapa? 8 tahun ya, biasanya untuk anak 8 tahun kan biasanya olahraga temennya coklat atau apa, dia beli batik ya, batik yang harganya di atas, kalau batik Cirebon asli itu harganya di atas 300.000 ya, atau mungkin ada yang 500.000 atau mungkin ada yang lebih, karena kalau itu tadi batik tulis tangan gitu ya. Kalau dia beli oleh-oleh buat temen-temennya itu kayak sudah ini ya, jadi mungkin dia pakai gitu, misalnya masih wajar, tapi kalau dia beli oleh-oleh batik kemudian diberikan ke teman-temannya yang sama-sama usia 8 tahun mungkin ini saja. Jadi kita dulu tentang batik Cirebon sendiri, karena memang batik sana menghadirkan itu sentral, harganya mahal. Jadi kalau teman yang usianya 8 tahun itu kayaknya bersekian. Ini saja yang wawasan bahwa batik itu bukan sekedar kemudian yang bisa kita itu, tapi untuk saja kita kalau memberikan
berupa kotak pensil atau mungkin bisa diganti dengan indolet. Itu banyak toko-toko batik yang berupa ada tas, ada topi, ada kotak pensil, kalau anak kecil ada ya. Dan harganya mungkin masih relate lah ya. Mungkin itu saja. Yang ketiga, dan juga kami nanti, walaupun ini hanya sebuah kisah, tapi kan paling cepat bisa dilakukan ya. Jika anak kecil mau memberikan adik masih usia 8. Kemudian untuk penulisan ini nanti saya bagian hafal, coba bagian hafal. Nah, ini tanggal 27 Agustus sampai 4 September membuat sinopsis selama itu kan berapa hari itu? Lalu sampai 4 itu berapa hari? Berapa? Ya, kita satu minggu ya. Nah, membuat sinopsis itu selama itu kan tadi maksudnya karena awalnya itu cara bisa bukan kayaknya awalnya itu kita ambil dana sampai sekarang di situ sudah ada kita masih nah cuma waktu masih lokasi itu tidak diapresiasi karena sampai sekarang untuk kebanyakan perlakuan dulu itu anak itu tidak ada soal jadi kita ganti tema Berarti seharusnya kan membuat naskah ya, misal naskah utama, naskah kedua. Sinopsis itu saya kira kalau kita membaca program itu juga bisa dari untuk penulisan kegiatan itu. Karena kita orang itu melihatnya ya dari itu. Berarti itu sampai 4 September membuat sinopsis, kita menginginkan dulu. Kalau misalnya kamu memilah beberapa hari, misalnya penyusunan naskah pertama, kemudian naskah yang kedua itu boleh. Karena di situ, kenapa ada naskah satu, kenapa ada naskah dua, baru ada penjelasan. Kemudian baru menyusun atau membuat itu ya. Mungkin itu perlu versi kembali. Kemudian halaman sebelum ini kayaknya Mbak. Terus yang ada konsep itu dan informasi dulu. Nah ini kerjaan sih penulisan kuliah konsep dan informasi dulu. Adakah yang berbeda yang tulisannya? Nah terus kalau itu ya seharusnya kalau bisa itu kalau kamu ini membuatkan judul ya berarti saya inginnya kalau konsistennya huruf kapitalnya pada awal kata saja ya semuanya gitu. Kalau huruf kapitalnya hanya untuk awal kata saja ya semuanya begitu jadi tidak sampai ini ya konsep buku kalau menggunakan tiap kata awal kata itu menggunakan huruf kapital ya misalkan betul sama informasi bisa itu juga kalau kita bisa iya. Kemudian tapi yang awal-awal penjelasan itu penulisan dulu itu ada yang digabung, ada yang masih terpisah. Ada lagi kayaknya pada saat nah ini tapi yang itu kan langsung digabung ya. Kemudian ada yang besar konsistennya yang mana apakah dari digabung atau besar. Kemudian ini namun banyak anak-anak terus yang bagaimana itu sudah betul atau masih salah? Salah, kenapa salah? Apabila nanti
ya, kita menjelaskan. Namun banyak anak-anak namanya orangnya banyak ikut, banyak anak-anak dulu. Kalau menurutmu yang salah yang mana? Menurutnya kesalahan. Namun banyak anak-anak. Kalau sudah menggunakan kata banyak, itu berarti anak-anaknya kan lebih dari satu. Nah, kalau sudah banyak anak, ya wes pakai itu. Atau kamu mengatakan anak-anak, anak-anak berarti lebih dari satu. Nah, jadi pilih salah satu. Pilih banyak anak ataukah anak-anak itu. Ya. Nah, kelihatannya sepele tapi tak boleh. Termasuk jenis kalimat teks. Itu ya. Ya, gitu saja. Nah, ini ucapan terima kasih. Harusnya jelas. Nah, itu. Jadi nggak kasih dalam Tidak ada juga. Kita Oke, karakter. Kita punya orang Iran atau orang Indonesia. Iran atau apa? Mana? Indonesia Anak nama sendiri. jadi kalau dari saya beda ya enggak kan sebenarnya kamu bikin warna warna ini jadi warnanya kayak warna itu kan coklat terus begitu gambar presiden kan saya tadi bilang supaya orang kita tidak berpikir dengan kita ya kenapa nggak yang kalian di kenapa nggak misalkan pasnya ada Jakarta saya bilang berarti buat museum dan berikut terus berikutnya ini juga kita semua ya, terus bajunya saya nama berikutnya lagi ini juga ini mah gak kira jadi ya berarti kan ada kan boleh diciptakan berbagai orang jangan dan kasih visual itu culture yang tapi ini untuk orang tua itu kan itu bukan teknologi untuk orang normal itu kita sangat jadi terus berikutnya yang ini proporsinya paling berbeda kisah-kisah ini kepala nih ini badannya realis apa begini kita betul tidak apa jadi tidak harus memaksakan daripada nanti kita dalam buku itu beda kita bisa promosi aja nanti makanya terusin apa nanti setelah banyak keputusan ya kita sekali dulu kita lain hati sama coloring itu jangan bisa ada apa yakin ya cara ini keputusan tujuan kaki itu ada semua terus berikutnya ini rambutnya biru terus enggak pasti anda menjaga rasionalitas konsep anda jadi mau soal-soal DKI mulai penting sekampung contoh-contohnya walaupun kita juta itu ya rasionalitas kemudian tapi biasanya Pak Haji belum lihat isinya ensiklopedia kan tentang batik 30 plot guna itu hanya kalau bahasa ini adalah kemasannya isinya belum diungkapkan
kemasannya itu hanya ya, kenapa kemasan ya bosan kan anak bercerita pengen ke museum itu kemasannya. Tapi gambar dunia itu belum tahu ekspor itu kan toko-toko pionir pencetak tentang itu yang tokoh utama juga. Jangan malah isinya kita tidak tahu. Itu ya, hebat. Tapi kalau di itu yang tokoh utamanya malah saya tidak tahu. Zaman dulu itu ya literally untuk sejarah sampai dikenal dari orang-orang tadi itu tak betul implementasi agar saya lihat guys musik pop di sini di sini aja menunggu kita dari sini diberangkat zaman dulu Pak dari sini sampai cepat sekali seperti berarti jalan seperti ditambah oleh gaya kereta sampai ke isinya sampai nanti literasinya naik kayaknya nggak ada literasi yang dari masa buku bukan artikel itu kenapa kan ada letaknya nggak letaknya ini nah kan terima kasih kan akhirnya berbeda namanya kehidupannya harus dirasakan secara sadar dan itu bukan mendukung dari itu ya. Oke, itu bunga nggak apa-apa. Sekarang berapa karakter? Terus apa namanya? Saya membuat karakter, membuat grup, sinopsis, sama karakter. Dulu ngapain? Batu. Saya buat karakter tapi mau mengatur buat tabel yang Dia tabel. itu udah tabel naskah Memasukkan ke tabel atau memasukkan ke tabel. membuat desainnya? Atau masukkan saja? Memasukkan Kan setelah membuat naskah, aku copy paste, copy, kamu masukkan tabel. oh enggak dari ilustrasi itu saya Oh iya, itu dulu. Kalau kamu pindahkan ke tabel, merasa bantu saja. memang karakter soal Ya, oke. Boleh jangan memberikan apa ya kinerja yang itu harus ada melakukan masuk pemindahan naskah debat-debatnya ke tabel dan copy paste itu kan kasihan. Kasihan nanti Saya membuat karakter utamanya, terus membuat tabel naskah yang pakai dulu. Habis itu membuat cover artworknya. Go. Belum itu kan? Ini kan ya? Dari tempat ban ya? Awan tempat ban ya? Tempat sampah ya? Mengenai ban. Ya wis. Oke, itu dari Mas ya. Untuk yang tepuk tangan untuk kelompok apa? Baik, terima kasih kolaboratornya sudah mempresentasikan karakter dan Bapak Ibu guru yang sudah membuat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.